Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Puji Lestari dengan NPM 221445000022. Di sini saya akan membawakan proyek vokasional berupa makeup keliling. Bertujuannya tuh untuk membekali peserta didik dengan keterampilan merias wajah yang secara sederhana, bernilai ekonomi, serta mendukung kesiapan anak dalam dunia kerja. Jadi melalui kegiatan ini peserta didik mulai agar mampu bekerja sama secara mandiri, terus mulai percaya diri dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan jasanya. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan dalam vokasional ini yaitu pendekatan teaching factory. Di sini guru menerapkan strategi adaptif berupa demonstrasi secara langsung dan memberikan teks analisis dengan langkah kerja sederhana dan beruntun, serta prompting verbal visual sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan anak hambatan intelektual ringan. Jadi guru berperan sebagai job coach yang dimana memberikan pendampingan selama proses pembelajaran. Jadi kayak misalnya dalam proses pembelajaran tata rias, guru pertama mencontohkan dulu bagaimana cara memakai foundation, nanti baru si peserta didik ini melakukan contoh yang diberikan oleh guru. Nah, jadi media yang digunakan tentunya alat make up alat makeup dasar tuh base makeupnya, terus bedak-bedaknya, brushnya, lipstiknya. Nah, jadi medianya itu bersifat inklusif dan membantu peserta didik dalam memahami proses kerja secara konkret dan struktur. Nah, jadi tuh misalnya kalau anaknya belum bisa secara menggunakan alat secara langsung, guru bisa menggunakan visual dulu nih, misalnya gambar cara orang memakai skincare, skin prep dulu sebelum melakukan makeup. Nah, jadi nanti menjelaskan, anak bisa melihat dengan secara visual atau gambarnya. Nah, nilai yang diintegrasikan dalam proyek ini tuh meliputi nilai budaya lokal mau melalui merias wajah yang sopan dan sesuai norma masyarakat. Nah, etika profesinya juga seperti menjaga kebersihan alat makeup, terus bersikap ramah kepada pelanggan, terus serta berkarakter berupa disiplin. Jadi kalau misalnya ada klien yang mau menggunakan jasa ini, misalnya di jam 5, kita anaknya ini tuh harus siap gitu. Jam 5 itu kan kayak disiplinnya terus bertanggung jawab dengan alat-alat makeup semua, dengan hasil itu kita harus bertanggung jawab, terus kerja keras, kepercayaan diri. Anak itu harus, walaupun awalnya tidak percaya diri, guru harus selalu memberikan motivasi kepada anak nih agar percaya diri. Walaupun gagal pertama, melalui diasah, belajar terus, anaknya jadi bisa mulai percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Terus, nah kalau udah mau membekali ini, nanti anaknya tuh atau peserta didiknya bisa berwirausaha sendiri, misalnya membuka di lingkungan sekitar buat keluarganya atau buat masyarakat di sekitarnya gitu. Kalau mungkin belum bisa yang besar-besaran kayak makeup buat pengantin, bisa dari makeup pemula dulu kayak buat graduation atau buat misalnya tari. Itu kan membutuhkan tahap yang tidak gampang gitu. Terus ada bagian dimana misalnya memasangkan bulu mata nih, kalau peserta didik ini tidak bisa, kita bisa mencontohkan misal membawa satu asisten atau misalnya orang tuanya nih untuk membantukan memasangkan bulu mata palsu, atau misalnya kita bisa menyuruh ke kliennya langsung gitu. Nah, mungkin kalau misalnya nanti videonya tidak ada suaranya, di sini tuh pertama videonya tuh memakai terutama tuh skin prep dulu. Nah, itu klien harus sudah memakai skin prep, terus memakai base makeup, foundation, blush on dalam, terus bedak tabur. Habis bedak tabur kita ke alis, habis ke alis kita mulai ke eyeshadow kita pakai eyeliner. Nah, bulu mata ini dia harus
memerlukan pendampingan. Kalau memang anaknya sudah mampu, tidak perlu didampingkan. Habis itu kontur wajah dari tulang pipi itu harus, terus ke jidat habis kontur highlighter, terus baru terakhir step terakhir yaitu sebelum ke highlighter kita memakai bedak padat. Itu dibuat untuk meng-highlight wajah sebelah sini gitu. Terus yang terakhir itu memakai lipstick. Nah, jadi makeup ini tuh simple tetapi membutuhkan keterampilan yang terampil gitu ibaratnya. Tapi kalau banyak di sekolah-sekolah kan mereka tuh sudah ada namanya mata pelajaran tata rias. Nah, mereka juga diajari nih bagaimana cara bermakeup yang benar, bagaimana cara skincare dulu sebelum memakai makeup. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara anak tunagrahita untuk melakukan makeup keliling kayak. Jadi ini untuk mempersiapkan masa dewasanya mereka setelah mereka lulus dari sekolah. Jadi semata-mata makeupnya bukan hanya untuk belajar di sekolah, tetapi bisa diterapkan di dunia kehidupan sehari-harinya. Misalnya kalau tetangga membutuhkan makeup, kayak makeup simple-simple, anaknya masih bisa gitu. Oke, jadi tahap yang pertama yaitu setelah klien memakai skin prep, kita mulai memasuki ke step base makeup yaitu memakai foundation. Nah, kita boleh menanyakan misalnya keadaan dari klien, misalnya pagi ini datang jam berapa, bangun jam berapa gitu. Itu merupakan kedisiplinan yang diterapkan harus untuk anak tunagrahitanya menanyakan keadaan dari kliennya. Nah, jadi setelah sebelum kita memasuki ke base makeup, kita harus memastikan dulu nih dalam keadaan tangan kita harus bersih, karena kita memegang kulit klien yang dimana kan misalnya kalau kita nggak cuci tangan nanti terkontaminasi. Jadi kulitnya kan kita tidak tahu jenis kulit kliennya itu bagaimana, sensitif atau tidak. Jadi lebih baik kita mencuci tangan, memakai base makeup, terus mentap-tap di seluruh wajah. Jadi sebelum mentap-tap foundation itu kita harus menggunakan puff yang sudah dibiasakan, karena itu agar puffnya lembut dan kita mengeblend foundationnya itu gampang, jadi tidak meminimkan nge-crack di wajah gitu. Nah, itu jadikan kelembapan puff itu menentukan kita hasil dari makeup tersebut. Nah, kalau udah step base makeup yang menggunakan foundation dan blush on dalam, udah jadi Rizky udah paham apa aja tadi pakai apa ini tadi Bu? Foundation. Nah, terus yang merah-merah ini tadi apa Bu? Namanya blush on dalam. Itu buat pipi kita jadi merona. Sekarang Rizky udah cantik. Nah, setelah itu kita pakai bedak tabur. Kita menggunakan bedak tabur. Kenapa dia banyak pakai bedak Bu? Biar ini tuh mengontrol kulit, mengontrol minyak di wajah kita gitu, meminimkan nge-crack makeup kita gitu. Nah, kita pakai bedak tabur. Ya, kena jadi. Pastikan semuanya kena. Ini namanya teknik baking. Kita membaking wajah, bukan baking kue aja, wajah bisa di baking juga. Gitu. Kita diamkan, kita lanjut ke alis dulu. Nah, pertama Ibu bikin sebelah sini dulu, nanti Rizky bikin sebelahnya ya. Ya. Kita lihat Rizky apa sudah bisa membuat alis atau belum. Nah, pertama kuas dan pomade alis. Kita harus menahan. Rizky boleh pakai kaca nggak? Mau lihat? Boleh. Rizky mau lihat kaca belum? Boleh.
Setelah sudah seperti ini, sudah terlihat, kita benarkan. Kalau ngerasa masih belum cukup, kita bisa tambahkan lagi. Menggunakan concealer. Sebenarnya setiap orang tuh boleh memulai alis duluan, boleh setelah complexion, itu tergantung sesuai dengan, misalnya anak yang mau alis dulu boleh, silakan mau complexion dulu juga boleh gitu. Terus kita sisir. Kita sisir ke depan. Rizky bikin sebelahnya sendiri. Ibu pengen lihat Rizky udah bisa bawa. Ini pose gampang. Jadi ngambilnya bagaimana? Ambilnya di sininya. Sini. Di gosok-gosok gitu. Terus di sini? Iya, ngikutin alisnya. Kalau salah nanti gimana, Bu? Gak apa-apa, nanti salah dibenarkan dengan concealer. Pelan-pelan saja. Tidak apa-apa, kan kita belajar. Nah, hitam. Nah, kayak Bu Vika aja pakainya. Berarti itu kurang banyak. Mau ibu bantu? Mau. Oke, berarti ya. Kau punya Rizky gini. Gak apa-apa, kan Anda juga baru belajar. Tahap selanjutnya, setelah alis sudah terbuat, kita akan masuki eyeshadow. Eyeshadow. Di sini kita bisa menanyakan klien bisa sukanya warna apa. Boleh, kan kebiasaan ada klien yang request, ada yang sesuai dengan kemauan MUA-nya sendiri. Nah, Rizky ada mau request nggak atau sesuai ibu aja? Enggak, sama ibu aja. Oke, sesuai ibu ya. Pertama kita pakai warna oranye dulu. Kita putar-putar. Kenapa muter-muter? Biar dia ngeblend, jadi nggak ngeblok di sini aja di tengah. Rizky mau coba? Mau. Iya. Boleh pakai kacanya. Sebelah mana? Setelah Rizky mau di mana? Merem mata, kita harus merem. Rizky nggak bisa marah. Merem sebelah saja. Nah gitu. Begini. Betul, diputar-putar terus. Putar. Nah, good job. Bagus. Rizky bisa. Hebat. Kita tidaknya pakai satu warna saja. Jadi harus warna-warna. Iya, kita bisa 2 warna, bisa 3 warna, agar tidak warnanya tidak itu saja, agar mukanya berdimensi gitu. Nah, setelah warna terang, kita warna gelapnya. Kita ambil warna ini, taruh di ujung kelopak mata. Sebenarnya juga. Iya, kalau pakai eyeshadow itu jangan hanya di kelopak mata saja, di bawah mata juga harus. Gitu. Jadi warnanya nggak di atas saja. Meski boleh mulai matanya ke atas. Selanjutnya kita memakai eyeliner. Setelah eyeshadow sudah, kita pakai eyeliner. Terus kita kacang. Kita pakai puff agar tidak. Bulu mata ini opsional, kaliannya mau pakai atau tidak? Rizky mau pakai bulu mata atau tidak? Mau. Oke. Pakai eyeliner dan maskara. Kita tunggu kering dulu maskaranya, baru bisa menempelkan bulu matanya. Step selanjutnya yaitu pemasangan bulu mata. Setelah eyeliner dan maskaranya agak lumayan kering, kita memasangkan bulu mata menggunakan pinset. Merah. Kita tempel di sini. Ini kita harus menyesuaikan dengan
kelopak mata dari kliennya bisa dipotong dulu, disesuaikan dengan agar tidak menusuk. Nah, setelah terpasang bola mata, kita membersihkan sisa-sisa tadi hasil baking kita, bedak tabur kita. Nah, step selanjutnya kita memasuki kontur wajah. Itu untuk kalian yang memiliki pipi cabi itu agar meniruskan di tulang pipi ataupun di jidat sini. Nah, sekian video dari saya, ini hasil dari makeupnya. Nah, untuk beberapa mungkin yang kesusahan yang dilakukan oleh Dr. Nagraita, kayak seperti memasangkan bulu mata, itu bisa membutuhkan bantuan dari misalnya asisten, atau mungkin dari kliennya sendiri bisa memakai sendiri. Itu harus dengan dampingan. Kalau mungkin anaknya udah mahir, boleh kok melakukan sendiri. Nah, sekian video simulasi proyek vokasional makeup keliling. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan kalau ada step yang tidak tertampilkan ataupun, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.